Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan kasih beberapa rekomendasi koin lagi. Kemudian saya juga akan bahas koin yang teman-teman sudah request di kolom komentar YouTube. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman kalau mau buy atau sell koin tersebut, ini harus juga melalui riset teman-teman sendiri ya. Jadi saya akan kasih outlook saya saja. Oke, yang pertama ini ada Coinbase. Kalau kita perhatikan saat ini Coinbase sedang berada dalam satu fase konsolidasi. Nah, untuk konsolidasinya dia ranging di area sekitaran 1,5 sampai 2,4. Nah, kemungkinan besar kita hanya akan bergerak dalam range ini, tapi kalau saya perhatikan ini ada satu pattern yang cukup menarik ya, dimana kalau kita berhasil breakout dari pattern ini, kemungkinan besar B bisa naik ke target yang lebih tinggi. Nah, kalau diperhatikan ini merupakan pattern dari inverted head and shoulders. Nah, jika pattern head and shoulders ini berhasil, kemungkinan besar kita akan naik sampai ke area sekitaran $3. Nah, kalau saya tarik garis horizontal resistance ini juga ada di sekitar $3. Jadi kita melihat ada dua confluence ya di area tersebut. Nah, ini bisa menjadi trade opportunity yang cukup bagus. Nah, kalau kita mau entry pastinya kita juga harus sesuaikan dengan risk to reward ratio yang ideal. Kalau saya pribadi, saya akan cenderung risk sekitaran 20% dan target profitnya ada sekitaran 39%. Jadi risk to reward ratio-nya ini ada sekitar 2 ya. Dan ini merupakan plan yang cukup ideal menurut saya. Memang untuk saat ini kalau kita perhatikan tren besarnya ini masih bearish ya. Tapi kalau kita berhasil breakout dari sini, trennya mungkin bisa sedikit berubah. Jadi mungkin seperti itu saja untuk Coinbase ini. Untuk saat ini Coinbase ini masih menjadi salah satu opportunity yang cukup bagus. Oke, seperti itu ya buat Coinbase. Selanjutnya ini ada CoinApe ya. Nah, untuk Ape sendiri kalau kita perhatikan dia sudah mulai membentuk higher high yang baru. Artinya ini ada potensi kalau perubahan tren akan terjadi. Untuk resisten terdekat Ape ada di sekitar sini ya. 399 sampai ke area 413. Jadi kemungkinan besar higher high selanjutnya ada potensi untuk naik sampai ke area sini sebelum nantinya terjadi pemantulan kembali. Nah, jadi ini memang masih ada sedikit opportunity. Untuk Ape sendiri kalau kita mau entry ini ada baiknya main harga average ya, dikarenakan kalau kita entry di higher high ini juga agak risky, harga bisa saja berbalik arah. Jadi saran saya kalau mau entry untuk EV ini harus entry berkali-kali. Nah, untuk targetnya ada sekitar 10% opportunity sampai ke area sini. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau trade short term. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci ya dari sini, kita bisa perhatikan juga area 399 sampai 413 ini juga merupakan area 1,414 extension ya. Ini juga merupakan salah satu rasio yang cukup penting dan bisa digunakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat CoinApe dan saya masih melihat adanya potensi kenaikan sampai ke area resisten ini. Oke, untuk koin selanjutnya ada Theta ya. Oke, untuk Theta sendiri saya katakan menarik karena kalau kita perhatikan dia baru saja breakout dari area resistance trendline-nya. Dan kalau dia berhasil breakout seperti ini artinya dia ada potensi melanjutkan kenaikannya. Nah, kenaikannya kita bisa ekspektasikan ke area sekitaran $9,7. Jadi itu patut kita perhatikan. Dan kalau saya gambarkan sebenarnya ini juga ada satu pattern dari falling wedge yang cukup besar. Jadi setelah breakout dari falling wedge ini, kita bisa ekspektasikan harga naik ke area resisten terdekatnya. Nah, resisten kuat terdekatnya ada di sekitar 9,8. Nah, untuk Theta sendiri, kalau saya perhatikan, cara entry-nya ini boleh melalui area merah ini ya. Karena area merah ini merupakan area base yang terjadi sebelumnya, dan saya bisa ekspektasikan harga akan bergerak dalam base ini dulu, sebelum akhirnya naik ke area 9,8. Nah, kalau nantinya Theta berhasil koreksi sampai sekitaran 6,5, itu juga merupakan area yang cukup bagus, dikarenakan ini bisa ada potensial dari inverted head and shoulders juga. Dan kalau patternnya berhasil, setidaknya kita juga akan naik sepanjang range yang ada di sini. Nah, ini bisa membawa kita ke target yang baru, sekitaran $11,5. Tapi untuk jangka pendek, kita bisa ekspektasikan kenaikan ke 9,8 dulu. Karena target 9,8 ini menurut saya lebih realistis ya buat dicapai untuk Theta. Oke, mungkin seperti itu untuk koin Theta ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin yang di request teman-teman ya di YouTube. Ini ada koin Glitch. Oke, untuk koin Glitch kalau kita perhatikan untuk tren besarnya ini masih ke bawah. Tapi good news-nya ini sudah mulai terjadi breakout dari area trendline
dan harga sudah mulai membentuk higher high di time frame yang lebih kecil. Jadi nextnya kita bisa ekspektasikan harganya bisa koreksi sedikit dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Tapi untuk saat ini kalau saya perhatikan kenaikan yang saya ekspektasikan maksimumnya mungkin hanya sampai di 0,41 ya. Kita harus tunggu lagi konfirmasi-konfirmasi lain sebelum kita bisa katakan kalau trennya ini sudah pasti berubah. Untuk saat ini sebenarnya saya masih akan menunggu buat glitch ini, kecuali kalau kita mau coba untuk short term trading. Nah, kalau mau short term trading, kita bisa coba akumulasi kembali ya, di sekitar area 0,23 dengan target mungkin di sekitar area 0,3 dolar ya. Karena ada multiple rejection terjadi di area tersebut, jadi itu layak kita perhatikan. Nah, memang kalau kita hitung secara percentage ini cukup besar kenaikannya. Potensialnya ini ada sekitar 20-an persen, tapi idealnya kita harus buy di sekitar area 0,23. Jadi kalau kita mau coba akumulasi ya kita harus siap dengan stop loss yang cukup jauh juga. Stop lossnya mungkin bisa sampai ke area sini dan target profitnya ada di sekitar area sini. Risk to rewardnya 1,73 sebenarnya masih cukup ideal kalau di spot market. Jadi seperti itu kurang lebih buat coin Gliss. Ini memang masih ada opportunity asal kita buy di harga yang benar. Oke, selanjutnya ini juga koin hasil request teman-teman ya, ada ASS. Nah, untuk ASS sendiri kalau kita perhatikan untuk uptrendnya masih cukup kuat. Jadi selama uptrendnya masih belum patah, sebenarnya kita masih bisa mengekspektasikan adanya kenaikan. Nah, tapi dalam short term kalau saya perhatikan harganya bakal ranging di area di sini. Nah, kita tinggal tunggu breakout-nya ke atas atau ke bawah. Jadi kalau breakout-nya ke bawah, kita bisa coba masuk kembali ketika harganya udah jatuh di area support. Nah, tapi kalau nanti breakout-nya ke atas dan kita gak mau ketinggalan, kita bisa buy on breakout. Nah, untuk saat ini saya tidak akan coba akumulasi buat ASS. Jadi saya akan tunggu breakout-nya kemana. Kalau breakout-nya ke bawah, artinya saya akan coba akumulasi di bawah. Sedangkan kalau breakout-nya ke atas, saya akan coba manfaatin buat short term trading. Nah, untuk targetnya kalau dia berhasil breakout ke atas, kita bisa ekspektasikan kenaikan mungkin ke area sekitaran 57,8 sampai 63,4. Jadi ini ada dua target di atas. Nah, target ini belum tentu dicapai ya. Kalau dia gagal breakout ke atas, artinya target ini belum akan dicapai. Jadi mungkin seperti itu untuk koin ASS. Oke, untuk koin yang terakhir, ini juga koin request teman-teman, ada Luna. Nah, untuk Luna sendiri saat ini sebenarnya juga tidak begitu menarik lagi, dikarenakan ini impulsnya sudah cukup tinggi ya. Kalau kita mau masuk setidaknya kita harus menunggu adanya koreksi. Jadi koreksi dari wave 4 kalau saya perhatikan, karena kalau saya ukur secara Elliott wave, ini saya bisa gambarkan ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, kemudian wave 5-nya mungkin bisa ke target yang lebih tinggi. Nah, kalau saya coba ukur untuk wave 3-nya apakah sudah berakhir di sana, kita bisa perhatikan saat ini harga sudah mendekati area 3,14. Nah, area ini biasanya sering menjadi area pemberhentian dari wave 3 ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa lanjut naik ke area resisten di sini. Kalau saya pribadi, saya tidak akan kejar wave 3-nya, saya akan tunggu adanya pembentukan wave 4 sebelum entry kembali. Nah, biasanya wave 4 yang terbentuk itu akan jatuh ke area 0,382 retracement atau bahkan 0,5. Nah, jadi kurang lebih mungkin 10-11,5 dolar buat wave 4-nya. Nah, ini dengan catatan kalau ending wave 3-nya udah di sini ya. Tapi kalau ending wave 3-nya nanti di resisten berikutnya, artinya kita harus tarik Fibonacci yang baru lagi. Targetnya mungkin di 12,6 atau 11,2. Nah, jadi itu target-target yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau kita mau ride trend yang terjadi, ini kita boleh tunggu setelah wave 4-nya muncul sebelum kita masuk. Jadi kurang lebih view saya bakal seperti itu buat koin Luna ini. Buat teman-teman yang mau request koin lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan beberapa koin mungkin saya akan analisa di channel Telegram saya. Jadi buat yang belum join, bisa langsung join. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.